Halo Roadster, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa latar belakang dari semua persoalan yang terkait dengan konsep keberlanjutan atau sustainability. Sebuah isu yang sangat penting dan mendesak, yaitu perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan kita di bumi. Perubahan iklim telah menyebabkan munculnya berbagai bencana alam yang semakin sering terjadi. Kita menyaksikan banjir besar, kekeringan berkepanjangan, badai yang lebih dahsyat, dan gelombang panas ekstrim di berbagai belahan dunia. Kejadian ini tidak lagi dianggap sebagai peristiwa yang jarang terjadi, melainkan sebagai tanda nyata dari perubahan besar yang sedang berlangsung di planet kita. Contohnya belakangan ini di Amerika Serikat, terjadi gelombang panas yang memicu kebakaran hutan yang luas dan sulit dikendalikan. Di Eropa, badai yang ekstrim menyebabkan kerusakan habitat dan korban jiwa. Di Indonesia, kita menghadapi musim kemarau panjang dan banjir bandang yang merusak berbagai wilayah. Semua ini adalah contoh nyata dari dampak perubahan iklim yang berakar dari meningkatnya suhu global. Sejarah lingkungan bumi sejak era revolusi industri menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan semakin parah. Mulai dari deforestasi besar-besaran, polusi udara dan air, hingga menipisnya lapisan ozon. Penyebab utamanya adalah penggunaan bahan bakar fosil secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan manusia akan energi dan industrialisasi yang tanpa kontrol. Akibatnya, emisi gas rumah kaca meningkat secara drastis. Emisi tersebut utamanya disebabkan oleh bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang digunakan untuk industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Selain itu, aktivitas deforestasi dan pertanian intensif juga turut berkontribusi terhadap kenaikan karbon dioksida dan gas lain di atmosfer yang memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Untuk mengatasi hal ini, dunia telah menyepakati berbagai regulasi internasional. Salah satunya adalah Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang diadopsi pada tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk mengikat negara-negara di dunia agar berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Negara-negara didorong untuk menetapkan target masing-masing dalam menurunkan emisi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Meski demikian, tantangan tetap besar karena keterbatasan ekonomi dan politik di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengadopsi berbagai regulasi untuk ikut berkontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim. Indonesia juga berkomitmen dalam kesepakatan internasional, termasuk Paris Agreement, untuk menurunkan emisi dan mencapai target net zero emissions di tahun 2060. Beberapa regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang pengendalian emisi gas rumah kaca dan mencapai target kontribusi nasional yang ditetapkan. Selain itu, penting kita tinjau juga latar belakang munculnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs adalah serangkaian target global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak 2015 yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan menjamin kesejahteraan untuk semua manusia hingga tahun 2030. 2 dari 17 tujuan SDG secara khusus berhubungan erat dengan isu lingkungan dan perubahan iklim, yaitu pertama, tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim. Yang kedua, tujuan ke-15 tentang pengelolaan ekosistem daratan. Komitmen global ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keberlanjutan alam dan upaya bersama untuk mengatasi krisis iklim. Menurut ilmuwan, jika tren pemanasan global ini tidak dikendalikan, dampaknya akan sangat mengerikan. Prediksi mereka menunjukkan bahwa suhu bumi bisa naik hingga 3-4 derajat Celcius di akhir abad ini. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan permukaan laut yang ekstrim, banyak flora dan fauna yang terancam punah, serta ancaman serius terhadap kehidupan manusia, terutama mereka yang tinggal di daerah rentan seperti pesisir dan pulau kecil. Lalu, apa solusi dari masalah ini?
Sebenarnya tidak ada jalan pintas yang bisa menghindari dampak perubahan iklim sepenuhnya. Yang penting adalah kita mengakui keberadaannya dan bertindak sekarang. Kita sebagai roadster jasa marga juga harus turut mengelola dan mengurangi emisi melalui penggunaan energi bersih dan terbarukan, seperti penggunaan solar panel yang sudah kita mulai lakukan di wilayah operasional jasa marga, gedung kantor, dan juga rest area. Selain itu, di rest area juga telah disediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak kalah penting, mengubah pola konsumsi dan perilaku, dan kita juga dapat meningkatkan kesadaran sosial dan pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Perubahan ini mungkin tidak mudah, tetapi dengan kerjasama dan komitmen kuat dari setiap roster, kita mampu menghadapi tantangan besar ini. Seperti yang sudah kita mulai lakukan dengan penanaman pohon, waste management, water treatment, dan pemberdayaan komunitas dan masyarakat lokal, dan masih banyak lainnya. Perubahan iklim adalah masalah nyata yang membutuhkan perhatian dan aksi nyata dari kita semua. Mari kita bersama-sama melakukan bagian kita untuk bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih.